azallahuma famaka azallahuma menggelincirkan mereka berdua. Siapa yang menggelincirkan? Asyaitonu, setan. Anha, darinya. Ini ada tafsir beda nih. Anha ini ditafsirkan dua kembalinya nih. Jadi menggelincirkan, telah menggelincirkan keduanya. Syaitan itu anha itu kembali ke dhamirnya. Yang pertama adalah bil akli minha, itu makan dengannya. Jadi telah menggelincirkan keduanya darinya, dari nopo makan di surga, makan. Kembali kepada akli. Kemudian yang pertama nih, saya bukan ini. Jadi yang pertama ini Anda ini darinya nya makan dan ila sajarah. Jadi kalau dikembalikan ini kepada pohon. Jadi ini dikembalikan kepada pohon. Darinya pohon. Kemudian yang kedua, tafsirnya itu bukan pohon tapi al-jannah. Jadi ada dua maksud. Ha ini diartikan pohon atau diartikan surga. Jadi mereka berdua setan telah menggelincirkan mereka berdua dari sebab nawa, dari sebab pohon sajarah tadi, atau dari nawa, dari surga. Wa akhrajahuma, lalu mengeluarkan mereka berdua mimma, dari apa yang kana adalah fihi padanya. Huma ini kembali kepada sinten? Adam dan Hawa. Ini mereka berdua. Wa qulna, dan kami Allah berfirman, itu turunlah kalian. Wa'dukum, ihbitu, ini turunlah kalian. Kalian sinten? Satu Adam, dua Hawa, yang ketiga Iblis. Wa kitabun li Adam wa Hawa wa Iblis. Tafsirnya adalah turunlah kalian dari surga ini ke bumi. Siapa? Adam, Hawa, Iblis. Ba'dukum, sebagian kalian, libadin, untuk sebagian yang lain itu aduun, musuh. Jadi sebagian kalian maunya iblis, setan. Jadi seperti yang lain, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwwa. Ini di surat Fatir ayat 6. Jadi inna syaitana, sesungguhnya setan itu lakum, buat kalian itu aduun, musuh. Fattakhiduhu, maka berhati-hatilah kepada setan itu aduan, sebagai musuh. Jadi kita menjadikan setan sebagai musuh, jangan jadikan teman. Walakum, dan buat kalian fil ardi, di bumi, mustaqarrun, sebagai tempat tinggal, wa mata'un, dan kesenangan. Ila, sampai hinin, waktu yang ditentukan. Itu sampai apa? Ajal.
tamatau biniha ila waqtin inqidhatin ajali, sampai selesai ajal-ajal mereka. Jadi Bapak Ibu jamaah, jadi ayat 36 ini masih nyambung kemarin nih. Jadi karena ayat yang ke-35 tadi wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalian jangan mendekati kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Maka kemudian fa'azalahuma syaitanu anha, maka setan itu kemudian menggelincirkan goda kali sinten Adam dan Hawa, maka kemudian menggelincirkan anha darinya. Dari nopo? Tadi ada penafsiran dari makan pohon itu, kemudian yang kedua adalah dari surga. Maka kemudian keluar menggelincirkan dari sebab pohon atau dari surga. Wa akhrajahuma mimma kana fi, maka kemudian Allah mengeluarkan mereka berdua dari surga. Wa qulna itu, dan Allah berfirman itu ba'dukum li ba'din adu, maka kemudian diturunkan di dunia. Jadi iblis yang disuruh keluar sama-sama dengan Nabi Adam itu, kemudian Allah bilang ba'dukum li ba'din adu. Jadi setan itu sebagai musuh kalian yang nyata. Ini peringatan kepada kita bahwa kita itu punya musuh yang nyata, maka butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang iman itu tidak lupa berlindung kepada Allah. Karena setan itu selalu mengintai kita. Setan itu bisa lihat kita, tapi kita tidak bisa melihat setan. Saat ini dengan bayangkan Bapak Ibu jamaah ini, jenengan punya musuh, sing musuh ini delok jenengan ning jenengan ra delok musuh jenengan. Yang perang itu, yang film-film itu Hollywood. Duwe ilmu napa sing ijo napa delok wong sing wonge ra delok. Kuwi wis ora iso terkalahkan to jenengan. Padahal itu setan itu bisa menggoda kita, membisikkan kita, mengganggu kita, itu ora ketok. Seperti soft energy. Soft kalau enggak rapat, soft kalau enggak rapat, ini nanti setannya masuk. Setannya masuk untuk menggoda, atau masuk untuk sholat, masuk untuk menggoda kita, maka softnya itu sing rapat. Dan ini perintah Nabi, softnya rapat, nanti Allah akan menyatukan hati kita. Sampai yang merenggangkan soft, Allah akan merenggangkan hati kita. Problemnya pas sholat itu rapat, ibu bapak rapat. Yang tadi ini buatan pena ini. Jadi itu pena. Kecuali bapak bisa sajadah. Kalau itu pernah ibu diberi sajadah ageng gitu. Sajadah bukan sajadah kita ini, tapi ageng. Bentuknya itu ageng gitu. Nah, ketika saya pakai itu malah ajeng kita budi. Nah, katanya itu wis ampun malah harus sajadah itu. Atau kalau seperti itu dirapat atau kalau ada satu masjid itu karpetnya itu bentuk sajadah, jadi wis manut sajadah ini. Nah itu tidak tepat. Ini sok itu harus rapat lurus. Wah masjidnya gede mas, jumlah rapat mau masjidnya rapat wong kademen. Ya buatan pes kademen. Ini mbok masjidnya cilik, masjidnya gede. Perintahnya itu sauku sufufakum fa inna tasmiyata sufufi
minta manis sholat itu perintah Nabi. Manut yang perintah Nabi itu yang kulo kali panjenengan wong iman itu hanya kata-katanya nopo samina wa ta'na. Kita dengar jalani. Manfaatnya apa? Seandainya kita tidak tahu manfaatnya, sok rapat tulus manfaatnya apa ora apa. Sementing manut kali Allah itu kali Nabi itu pun cocok. Nanti akan dapatkan apa? Keberkahan dari apa yang kita taati itu. Saya pernah sholat yang jenengan pengen apa? Pengen nyoba. Mungkin mas-masnya atau sinten? Mas-masnya atau ibu-ibu, ibu-ibu buat nganu. Saya nggak tahu karena masjidnya itu enten ibu buat bapak, mas-masnya bapak. Jadi ketika nanti jenengan ten Solo, ten Yazid terus nih. Nah sekali-kali jenengan manggulai masjid, nggih, kota barat itu ngaler, nggak ngaler, ngetan. Mungkin SD Al-Firdaus terus jalan lebet itu mungkin akan nopo menarani gitu dengan sholat itu mungkin rapat jalan pundaknya paling pundak sikil telapak mata kaki itu dengan mata kaki itu rapat terus sholatnya kayaknya terus nopo rapat pet kata nih. Nah, itu sebenarnya yang disunahkan Nabi itu. Nanti kalau seperti itu Pak, nanti merasa beda lah. Jadi soalnya jorang kenapa pun beda. Ini kadang di kampung malah di Nasrani, malah di Nasrani kali itu orang tua. Dan kalau itu yang kencang pondok tanpa bukan banyak pondok lagi. Ini diajari kalau sampai yang sholat rapat lurus. Lah kalau ngimamnya itu rapat lurus nanti malah bapak itu sebesar. Proses rapat malah pindah. Nanti ibu. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Karena sholat rapat itu diberitakan Nabi. Ini nafsunya ditundukkan dengan apa? Perintah Nabi dan Rasul. Nah, siapa yang sopnya rapat, setan tidak boleh masuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setan ketika makan Bapak Ibu dengan makan nasi atau makan apa itu, kalau tidak sisa nanti dihabiskan siapa? Dihabiskan setan. Jadi setan itu mau menghabiskan akan menghabiskan sisa makanan yang kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tidak mengucapkan doa ajmaam itu boten donga. Niku setannya ikut makan. Setannya ikut makan. Pamane ajmaam donga. Gen setannya boten melu maam. Setan itu musuh, omah dijamaah itu. Jadi jono ampun jadi maam, setan itu ampun dikasih makanan. Jadi ampun jadikan teman, setan itu jadikan musuh. Kalau lupa doa, setan ini kan melu maam tuh ya. Makan roti, sak copotan, telung copotan, kali orang dua dewa. Wah, kaget arep entek. Roti ini lagi kurang sak copotan teh, dengan kelingan. Wah, aku mau urut doa. Maka apa yang diucapkan? Coba. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu atau Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Itu setan sing wis melu pirang-pirang copotan mau, itu mutah. Setan itu mutah, kita enggak mutah ya. Kita setan ini dari roti itu mutah apa? Tidak jadi terterang kenapa? Karena boleh tentu ini dewa Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Maka hubungan itu penting sangat. Jadi jangan sampai kita menjadikan setan itu sebagai teman-teman kita.
yang saged dadi musuh. Harus dijadikan musuh. Setan itu yang nawa ora seneng nawa uang maem niku habis. Setan itu paling seneng yang uang maem kuwi disisake. Pramila kula panjenengan harus mangan itu gen setane gedhe, gen setane ora seneng maem niku dihabiskan. Lah saya enggak suka yang boten suka yang sambel ya kayak setan di sana setan itu seneng. Tapi kalau nasi itu yang sangat dihabiskan. Jangan menyisakan makanan karena apa? Karena makanan itu ada keberkahan. Dan keberkahan itu di mana kita kan nggak tahu. Kondrana si disane itu ternyata yang sisa keberkahan itu kan malah dimakan setan. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman bahwa ba'dukum li ba'din adu. Jadi sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu musuh. Setan dengan manusia itu musuh. Setan dengan anak turun Adam itu musuh. Maka jadikan musuh terus. Tidak ada perubahan nih. Dari Nabi Adam sampai besok hari kiamat, setan itu tetap jadi musuh, tidak bisa berdamai. Maka siapa yang berdamai dengan setan berarti akan diajak ke dalam neraka, digelincirkan masuk ke dalam neraka seperti Nabi Adam digelincirkan dari surga. Pun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan buat kalian fil ardi di bumi ini mustaqarrun ada sebagai tempat tinggal, wa mata'un dan kesenangan ilahi sampai waktu yang ditentukan. Jadi napa niku nanti dalam kisah itu tafsirnya bermacam-macam. Nabi Adam kali Hawa itu diturunkan itu tidak satu tempat, tidak dalam satu tempat. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu di Palestina, di Mekah, kemudian Hawa di Palestina. Ada yang mengatakan sama-sama di Arab, tapi beda tempat. Itu intinya bahwa Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan tidak satu tempat. Itu sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal buat apa? Buat Nabi Adam dan keturunannya. Maka dunia itu sebenarnya tempat tinggal kita, tetapi yang sementara. Kenapa? Karena ada kehidupan lagi setelah kehidupan di dunia. Kemudian buah mata dan kesenangan. Tempatnya seneng. Kata Nabi, dunia itu nopo kulwatun wa khotratun. Artinya itu jadi dunia itu adalah kulwatun manis, wa khotratun dan hijau. Biasanya akhirnya nopo banyak orang yang terpincut dengan dunia ini sampai pokoknya cinta mati dengan dunia. Nah ini tapi orang beriman tidak boleh. Dunia itu hanya sementara. Kita memperlakukan dunia itu karena sementara ya sementara saja. Karena kehidupan kita yang hakiki itu adalah di surganya Allah, di akhirat ini. Jadi kalau senang ya senang biasa aja di dunia. Ampun ngampun senang sampai kelewatan senangnya sampai melupakan Allah. Nah itu tidak boleh. Ilahinin sampai waktu yang ditentukan itu sampai ajal dijemput. Jadi kalau sudah faida jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ditakdirkan sudah tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Dan ini perlu hati-hati. Mati itu rahasianya Allah SWT. Mati itu rahasianya Allah tidak
tidak harus sakit, tidak harus uang. Di wong mati niku ora kudu napa? Ora kudu lara, ora kudu uang. Oh bujine ngono nggih. Bal-balan lakune pang gul niku langsung mesti napa? Cabut nyawanya. Nek wong bulu tangkis lagi istirahat langsung cabut nyawanya. Jadi tidak harus sakit. Mau itu kena paru-paru atau kena jantung, serangan jantung tidak ada. Ada yang meninggal karena serangan jantung, tapi ketika dia meninggal tidak ada apa-apanya. Orang ngomong, tapi memang nopo jatah hidup sudah habis. Nah ini kalau hati-hati bahwa pulang di panjenengan ini harus siap-siap. Di dunia itu harus siap-siap. Kapanpun juga itu bisa kita diambil nyawa kita oleh Allah SWT sewaktu-waktu. Wah saya belum siap nih, jika umur saya itu nanti 60 tahun atau 50 tahun ternyata ternyata ngerti-ngerti wis meninggal dunia. Ini rahasia ilahi, rahasianya Allah SWT. Maka mumpung masih hidup ini manfaatkan hidup jamaah. Ini diraih orang kepentuk dengan dunia. Mana ada keluarga saya, wah mas apa lagi banyak orang yang menabung dengan mas batangan. Ini aset yang menjanjikan. Jadi kalau ibu punya uang itu diasetkan. Asetkan itu lewat emas. Jadi dan ternyata memang benar. Jadi kemarin dicek emas itu 1 gram, tapi yang emas 24 karat. Ini kemarin dalam 3 bulan itu selisihnya itu bisa 2 juta. Jadi per gramnya itu 2 juta. Ini kalau nomor itu sampai 10 gram, 3 juta mandek niku. Tapi diemaskan nih. Tapi yang betul diemaskan dengan duit 10 juta. Utuh ning bank atau tidak di bank, di rumah dengan tidak dimanfaatkan apa-apa. Ini pun nanti 1 tahun yang akan datang, ini pun nilainya nanti merosot. Gimana? Riyen niku tahun ini, kalau pernah pertama kali cari sapi itu tahun 2009. Itu sapi pertama kali saya beli 2009. Itu saya pertama kali sapi gede, Pak. Sapi gede siap korban itu 6 juta 7 juta. 6 juta 7 juta. Saya ini sapi gitu. Siap korban gitu. 1 juta loh. Padahal ini selisihnya benar. Ini 2009, ini 2025. 10 tahun tambah. Berarti benar. 16 tahun lagi. Sekitar 16 tahun itu sudah selisihnya kelihatan itu. Itu kalau orang belikan tanah terus sekarang dijual gitu. Itu kemudian orang karena banyak penilai dunia itu akhirnya diasetkan ke tanah, diasetkan ke emas. Tapi dia menutup mata sebenarnya dia bisa meraih aset akhirat, tapi dia tutup mata. Kenapa? Yang mending itu pakai tanah, mending itu pakai emas. Jadi padu bantu dulure, minjemi sedulure setahun 2 tahun itu orang apa? Kita asetkan, tak jual beli dapat banyak. Ini orang kalau berpikiran dunia, dan itu
berlomba-lomba untuk aset dunia, lupa dengan aset akhirat, bahwa besok itu ada masanya meninggal dunia. Terus diasetkan ke tanah, diasetkan ke emas, belum bisa beramal, akhirnya mati meninggal dunia. Mesti nemu anaknya, ya anaknya beriman bertakwa, ya anaknya tidak beriman. Warisannya bapaknya banyak, warisannya keluarga banyak, itu digunakan untuk apa? Padahal yang meninggal dunia dulu sempat beramal. Aset akhiratnya orang bebas. Ini aset dunianya loh banyak sekali. Ini uang rugi tenan semua. Jadi uang sing cinta dunia mati tidak dibawa itu, tapi tidak diasetkan ke akhirat. Ya malah yang kedua malah kali keluarga. Terus penting didik, ngamal kebaikan, utek kebaikan terus laku. Terus akhirat orang jatuh emas orang apa, orang jatuh tanah orang apa, tanah nanti. Kamu tahu? Nopo tuku tanah tuku emas tidak boleh, ya boleh kan? Tapi jangan sampai ini uang iman nih. Kita punya emas, kita punya tanah, tapi tetangga kita makannya tidak bisa. Tetangga kita butuh duit, itu kemudian larinya kemudian lari dulu. Kenapa sing tekan dan pelecet sing berapa tekan mekar, larinya ke mekar. Kenapa? Ke tonggomu di sini rai jauh bangunan. Akhirnya nomor lainnya ke situ. Nah ini naudzubillah min dzalik. Nah ini sesuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang bisa haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi nomor tetangganya ada yang nggak bisa makan, biaya anaknya sekolah itu harus jilek, itu nggak ada kredit. Nah ini rugi. Orang seperti ini sebenarnya tetangganya itu bisa dimanfaatkan untuk mencari akhirat, tapi karena dia terpincur dengan dunia, dia akhirnya kesempatan mencari aset akhirat itu terlewatkan. Nah ini mau sing rugi nih akhirat. Saya yakin tenan nih, ketika orang matinya tadi besok gedungnya jadi betul banget. Terus pengen ya Allah dihidupkan saya ke dunia. Besok harta saya tak gunakan untuk hakada, wahakada. Ya Allah kula di urip meleh. Mungkin dengan urip meleh harta saya yang sudah dulu saya tumpuk-tumpuk, tak tumpuk ke emas, tak tumpuk ke tanah itu tak jual, tak berikan kepada orang-orang miskin. Tak gunakan untuk membantu anak-anak yatim. Tak gunakan untuk masjid, tak gunakan untuk kebaikan-kebaikan ini. Niku yen soalnya wis mati getun. Nah, ini jadi mumpung kalau panjenengan nopo ada yang bisa dihasilkan di akhirat, mari kita hasilkan akhirat. Jangan tertipu dengan setan. Setan itu pokoknya membisikkan kepada kita nopo wengko infak, wengko infak rugi dunia. Itu bisikan-bisikan setan. Maka setan itu harus dilawan. Yang membisikkan kejelekan, yang membisikkan kebatilan, membisikkan nomor itu kemadolotan. Jadi jodoh sedulure ning amarga napa kepencut karo aset dunia ini akhirnya napa wis mendingan tak tokoke emas genah untuke tak jileke kowe untung ora rugi yo. Nah niki tetapi kalau orang seperti itu ketoke rugi ning dunia tapi itu aset Masya Allah. Dengan seperti itu tetangga-tetangganya dulur-dulure itu akhirnya tidak terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata itu baik Ibu yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa setan itu
itu telah menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Maka sebagai konsekuensi, sebagai hukuman, wong wis dilarang menerjang, Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa itu ke di dalam dunia ini. Nah, tapi janji pun Allah sesok akan dimasukkan ke dalam surga kembali. Jadi kalau lolos ujian, kalau nggak lolos ya tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Kata Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina